Saya diberikan judul ini, Update Management of Chronic Hepatitis B dan C Infection. Kenapa hepatitis B dan C infection? Oleh karena memang inilah yang terbanyak yang menjadi kronik, yang punya potensi menyebabkan kesakitan dan kematian yang cukup besar. Kepedulian kita terhadap hepatitis B dan C ini kalau dilakukan dengan sangat baik, itu akan menurunkan angka kematian dan seterusnya, angka kesakitan dan kematian. Ini outline saya, pendahuluan, prevalensi, diagnosis, perjalanan alamnya. Kemudian kita fokus ke tata laksana B, C untuk pencegahan komplikasi. Kita mulai dari sini saya kira. Setiap tahun WHO dan kita Indonesia bersama-sama turut di dalamnya. Itu aktif dalam Hari Hepatitis Dunia. Dan saya kira hari ini kita bersama dengan Prodia meskipun waktunya molor jauh, bulan Juli biasanya. Ini kalau kita lihat dari waktu ke waktu tahun 2020, saya nggak langsung ambil 2020. Sebenarnya sudah lama bertahun-tahun ini barang diperingati setiap 28 Juli. 2020 itu hepatitis free features. Di feature. Ya, kemudian 21 itu hepatitis can't wait. Kemudian 2022 bringing hepatitis care closer to you. Dan ini makin ke arah personal ya. Kemudian One Life, One Liver, menyadarkan ini penyadaran akan pentingnya menjaga hati. Kemudian yang tahun ini tema utamanya itu It's Time for Action. Mengapa? Sebenarnya hepatitis ini adalah penyakit menular ya, communicable disease, dan itu bisa dicegah, bisa ditata laksananya, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat di WHO punya website itu jelas disampaikan di sana mengapa it's time for action, oleh karena ada 304 juta miliar penduduk dunia itu hidup dengan hepatitis B kronik, B dan C kronik itu pada tahun 2022. Angka ini sangat besar. Dari 304 juta penduduk tersebut 45% hanya 40% dari bayi itu yang menerima vaksin. Dan memang angka penularan atau terjaganya kronisitas ini ditengarai paling kuat itu dari mother to child transmission. Nah, pada saat bayi baru lahir ini seharusnya memang mendapatkan vaksin karena dialah yang akan menjadi apa namanya? Karena makin bayi itu risiko kronisitas itu lebih tinggi. Ini yang menjadikan kronisitas tertahan pada populasi kita. Dan sekitar 1,3 miliar people itu meninggal karena hepatitis B, C setiap tahunnya. Itu data itu pada tahun 2022, data 2 tahun lalu. Dan kalau kita lihat lagi di key message yang ada di WHO punya, harus disadari dengan baik bahwa hati itu memiliki kurang lebih 500 fungsi vital yang terus-menerus berjalan, termanfaatkan setiap harinya. Itu untuk menjaga kehidupan kita. Oleh karena itu, kita mesti melakukan tes. Kemudian kalau dia positif, kita treatment. Kemudian yang mereka belum terinfeksi, kita cegah supaya jangan terinfeksi virus hepatitis. Itu menjadi sangat penting. Hepatitis itu sendiri sebuah radang hati yang umumnya diakibatkan oleh viral, meskipun dapat juga non-viral. Non-viral itu seperti apa? Alkohol, obat-obatan, kemudian toksin. Ya, kita mengenal istilah drug-induced liver injury, alcoholic liver disease. Belakangan ini NAFLD, muscle D, ya, metabolic associated liver disease. Nah, khusus untuk virus itu ada 5 yang paling sering, A, B, C, D, E. AE ini sebenarnya self-limiting, ya, menular melalui makanan. Sedangkan BCD ini yang menjadi kronik yang dapat mengakibatkan sirosis, fibrosis, sirosis, dan liver cancer. Sementara BC ini sendiri yang menjadi terbanyak menjadi kronik dibanding D itu sendiri, karena D ini kan tergantung pada B. Nanti ada B baru dia bisa hidup.
key message kedua adalah kita melihat bahwa terjadi peningkatan angka kematian terkait dengan yang berhubungan dengan virus hepatitis. Terutama kalau dikombin antara B dan C itu 1,3 juta kematian setiap tahunnya pada tahun 2022, dan sekitar 304 juta penduduk dunia itu hidup dengan hepatitis kronik, ya. Dan kurang lebih 3.500 penduduk meninggal setiap harinya oleh karena virus hepatitis B dan C. Dalam artian kalau hitung lebih detail, setiap 30 detik itu terdapat satu kematian oleh karena virus hepatitis B dan C. Dan setiap harinya kurang lebih 6.000 orang terinfeksi baru, entah melalui berbagai macam cara, mother to child atau cara yang lainnya. Itu setiap harinya terinfeksi. Key message ketiga adalah ini yang cukup memprihatinkan karena sebagian besar itu tidak terdiagnosis. Jangan tertreatment, terdiagnosis pun tidak. Apalagi kalau sudah terdiagnosis juga yang undertreated itu sendiri cukup besar. Ya. Dan itu data-datanya kurang lebih 220 juta penduduk dengan hepatitis B itu tidak terdiagnosis. Yang terdiagnosis itu hanya 300-an juta. Ada 36 juta dengan hepatitis C. Jadi B memang selalu lebih banyak. Simptom yang sering terjadi nanti pada saat fase akut baru kemudian kita aware. Ataupun sudah serius menjadi liver cirrhosis ataupun liver cancer, baru kemudian kita awareness kita membuncah. Padahal seharusnya prevensi itu mesti lebih sangat kuat agar yang tadinya tidak terdiagnosis bisa terdiagnosis, yang kepedulian kita dalam menata laksanai bisa menjadi tertata laksanai dengan baik. Kemudian key message lainnya adalah yang keempat, saya kira yang terakhir, bahwa sebenarnya bisa dicegah terhadap infeksinya, bahkan angka kematian bisa dicegah karena hepatitis B, karena virus hepatitis, apa itu B atau C. Nah, WHO sendiri punya proyek ambisius dengan target bahwa pada tahun 2030 itu sudah eliminasi virus hepatitis. Ya, 2030 artinya kalau dari kita sekarang 2024, 6 tahun lagi ke depan. Tapi sepertinya angka ini hanya akan tercapai pada kota-kota tertentu atau negara-negara tertentu. Dan itu sudah terprediksi dengan jelas. Adapun kita di Indonesia, saya kira angka itu cukup jauh. Mungkin perlu menambah beberapa puluh tahun lagi ke depan untuk sampai pada target itu. Nah, bagaimana agar itu bisa terjadi? Mereka membuat satu apa yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah semua ibu hamil itu mesti di screening hepatitis B. Kemudian di-treat. Gunanya dua, untuk treatment bagi ibu hamil itu sendiri, kalau memang dia menderita hepatitis B yang mesti di-treatment. Yang kedua nanti mencegah mother to child transmission. Nah, seperti tadi kami sampaikan bahwa mother to child transmission itulah yang menjadi penyebab langgengnya infeksi virus hepatitis B. Kemudian 90% orang dengan hepatitis B, C ini sendiri itu mesti didiagnosis, mesti dikejar. Saya kira screening dimulai dari beberapa nakes sendiri sudah mulai berjalan dan itu akan semakin diperluas ke populasi. 80% dari penderita hepatitis C itu sebenarnya bisa diterapi sampai tuntas. Bila kita dulu hepatitis C itu sangat mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah sekarang dengan modalitas itu bisa disembuhkan, bisa dieliminasi lah virus B yang memang masih bermasalah. Sekarang kita lihat bagaimana perjalanan alamiah sendiri pada infeksi, outcome dari infeksi virus hepatitis B dan C. Yang pertama bisa terjadi secara akut. Akut itu biasanya gambarannya demam, mual, sindrom akut lah. Kadang-kadang terus. Tapi yang akut ini bisa menjadi kronik, bisa sembuh, bisa kronik. Ya. Kalau bayi, sebagian besar jadi kronik. Atau anak-anak, mother to child itu sebagian besar kronik. Tapi kalau orang dewasa muda, itu sebagian besar itu sembuh. Perbandingannya 90-10%. Kalau pada bayi, 90% jadi kronik. Sedangkan kalau pada orang dewasa, 90% sembuh. Nah, yang kronik ini
jika terus berjalan tanpa diterapi, disinilah titik kita sebenarnya action kita di sini. Kalau tidak diterapi, maka dia akan berlanjut menjadi sirosis, akan berlanjut menjadi liver cancer. Bahkan ada jalur dari hepatitis kronik yang bisa lompat menjadi liver cancer tanpa melalui sirosis. Meskipun sebagian besarnya adalah melalui jalur sirosis. Dan waktu yang dibutuhkan dari kronisitas ke sirosis itu bervariasi. Jadi kalau misalnya bayi yang katakanlah 20 tahun, 25 tahun. Ya kalau bayi lahir, kasihan 25 tahun sudah sirosis. Bahkan ada yang liver cancer pada usia muda. Itu mesti menjadi perhatian kita. Nah, sekarang kita fokus ke hepatitis B. Hepatitis B yang dari 300 juta tadi itu penduduk yang terinfeksi virus hepatitis, itu ternyata 75% itu ada di Asia. Artinya kita di Asia termasuk Indonesia di dalamnya ada dalam kelompok 75% dari 300 juta penduduk yang terpapar, dan itu banyak di Cina, Indonesia, Asia lah, termasuk India di dalamnya. Itu kalau kita lihat angka prevalensinya, Indonesia itu masuk kalau dalam kategori sampai 8,2, dia masuk dalam kategori high, ya. Masuk dalam kategori high. Itu kurang lebih sama dengan Taiwan. 10 sampai 13, Taiwan saya kira paling tinggi. Tapi untuk Asia kita, kalau kita melihat angka-angka yang di belakang ini, semuanya masuk dalam kategori high prevalence. Dan ini mesti kita bangun kepedulian kita untuk menata laksana ini. Nah, kalau prevalensi secara global sendiri, dari Afrika, Eropa, Amerika, dan yang lainnya, kita lihat bahwa yang diterapi itu sangat kecil. Ya. Hepatitis B infection itu sampai 300 juta, tapi yang menjalani terapi sangat kecil, angkanya di sini. Dan yang terdiagnosis kecil. Yang seharusnya di treatment cukup besar sampai 100 juta, 100 ribu, katakanlah itu untuk kali dengan ini 100 juta. Tapi yang mendapatkan treatment itu kurang dari 50 juta. Yang terdiagnosis kurang dari 50 juta. Kemudian yang tidak mendapatkan treatment jauh lebih rendah lagi. Artinya apa? Sudah diketahui pun mendapatkan tata laksana, dan saya kira kita sebagai tenaga medis, dokter, itu mesti memperhatikan hal ini, kapan diterapi dan seterusnya. Obat-obatan sebenarnya juga yang ini sudah ada di klik di BPJS, dan saya kira mesti sampai ke daerah. Untuk hepatitis C masuk program nasional, memang angkanya lebih rendah, dan itu negara saat ini masih, mudah-mudahan ke depan dengan menteri kita yang ada saat ini juga masih tetap mempertahankan program hepatitis tersebut. Terus yang kedua, hepatitis, obat sebenarnya obat yang paling rendah angka resistensinya itu untuk tata laksana itu tenofovir dengan entecavir. Sekarang tenofovir lah. Tenofovir kalau kita lihat di klik di BPJS itu harganya cuma 65.000, 60.000 per itu untuk sebulan. Sementara kalau pasien beli di luar itu harganya bisa 500-an ribu per bulan. Nah, bahkan sebenarnya kalau melihat angka skemanya itu dengan diagnosis yang ada, katakanlah kita cerita juga dengan BPJS, seharusnya bahkan sampai pada level puskesmas itu seharusnya sudah tertangani, bisa mendapatkan obat, dalam artian hepatitis B dengan harga klik yang semurah itu dibanding dengan insulin, dibanding dengan obat hipertensi yang jangka panjang, obat rheumatoid arthritis misalnya, itu angka yang dibutuhkan untuk hepatitis B itu lebih rendah pembiayaannya sebenarnya. Nah, cuman saya lihat orang selalu mengatakan mahal. Memang di diagnosisnya saya kira yang masih perlu lebih agresif. Tapi dengan ditularkannya atau dibagikannya cukup banyak seperti alat fibroscan di seluruh Indonesia, kemudian alat diagnostik kita makin lebih murah, nah, itu bisa lah untuk semuanya bisa mendapatkan tata laksana ini dengan baik. Nah, Indonesia sendiri angkanya tadi kita lihat 7-10%. Ya. Katakanlah kita mengambil 7% dari jumlah penduduk kita. Dan itu berarti kurang lebih 18 juta penduduk Indonesia yang berkisar antara itu yang mendapatkan terinfeksi virus hepatitis B. Itu kalau 77%. Kalau menggunakan angka 10% berarti angkanya lonjat menjadi 27,5 juta.
Dan itu kalau kita lihat angka-angka ini, bahkan pada angka yang produktif itu cukup besar, ya. Dan ini kita perlu apa namanya, kepedulian kita terhadap tata laksana ini menjadi sangat penting. Nah, kalau berdasarkan genotipe B yang paling banyak, saya kira ini mencerminkan bagaimana perluasan atau penyebaran dari virus itu sendiri. Genotipe B paling banyak diikuti dengan genotipe C, kemudian yang terendah itu genotipe D. Ini seperti ini di genotipe B banyak. Kalau kita di Sulawesi juga, Makassar itu tipe B cukup banyak, Toraja, Mandar tipe B cukup banyak. Yang mungkin tipe C banyak itu di Papua, ya. Kemudian di Ternate, mungkin ke arah timur. Kalau ke arah di Minang juga ternyata tipe C cukup banyak. Ya. Nah, kriteria diagnosisnya untuk hepatitis B, karena kita masih cerita hepatitis B ini, yang pertama HbSAg lebih dari 6 bulan. Itu syarat dulu untuk kita memulai memikirkan apakah ini kronis atau belum. Ya. Kronis itu lebih dari 6 bulan. Kalau masih kurang dari 6 bulan, dia masih saja acute proses. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah HbV-DNA. HbV-DNA lebih dari 20.000 untuk kita di Indonesia menjadi titik krusial untuk kita mulai terapi. HbV-DNA sendiri saya kira sudah tersedia termasuk di Prodi. Kemudian AL menjadi petanda kita, mencerminkan bahwa virus itu merusak sel hati. ALT, sedangkan ini tadi jumlah virus selalu ada dua hal. Yang pertama adalah seberapa sehat hatinya dan seberapa banyak virusnya. Seberapa sehat hatinya itu bisa dilihat dari ALT, kemudian seberapa banyak virusnya bisa dilihat dari HbV-DNA. Dan ALT ini bisa saja up and down, ya, naik turun, intermittent. Nah, yang terakhir adalah jika ini semua membingungkan bagi kita, maka kita biopsi hati yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa di dalam hati itu terjadi nekroinflamasi akibat adanya infeksi virus. Saya kira ini seromarker menginterpretasi yang umum kita dapatkan adalah ketika HbSAg positif, maka kita mesti melihat yang lainnya. Kalau IgM-nya negatif, berarti dia kronik. Tapi kalau IgM positif, berarti dia akut. Ya. Boleh kita melihat seperti itu. Sedangkan anti-Hb core sendiri itu mencerminkan bahwa dia pernah terinfeksi, tapi sudah sembuh, atau masih sedang terinfeksi. Itu anti-Hb core. Ini kadang-kadang dibutuhkan pada keadaan-keadaan tertentu. Anti-HBs ini sendiri menunjukkan bahwa dia sudah sembuh. Ya. Apakah kesembuhannya atau pernah mendapatkan vaksin. Jadi dia imun atau dia punya imunitas, bisa karena vaksinasi, bisa karena pernah terinfeksi. Ya, jadi itu menginterpretasi dari angka-angka itu sendiri, dari petanda-petanda itu sendiri. Nanti saya kira banyak kalau soal ujian mahasiswa banyak itu. Nah sekarang ini menurut Eropa punya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau menemukan pasien dengan hepatitis B kronik ada dua hal yang mesti kita lihat. Yang pertama bagaimana dengan virusnya, yang kedua bagaimana dengan hatinya. Bagaimana dengan virusnya itu pertama tadi HbSAg positif, kemudian HbAg anti HbE-nya, kemudian HbV-DNA. Tapi saya kira HbV-DNA yang paling kuat kita gunakan untuk tata laksana terapinya nanti. Kemudian yang kedua bagaimana kondisi hati. Yang paling mudah kelihatan itu ALT, yang paling murah juga. Kemudian menstratifikasi kerusakan hati itu sudah sampai pada fibrosis apa atau sampai liver cirrhosis dan seterusnya. Maka kita butuh marker, baik markernya itu biokimiawi ataupun ada namanya fibrotest, bisa juga gabungan seperti APRI score atau FIB4 atau dengan menggunakan alat yang lebih mekanik sifatnya, elastografi, ya, mengukur elastisitas dari hati. Nah, kemudian kita bagi dua berdasarkan HbAg-nya ini. Ada namanya HbAg positif, ini biasanya masih aktif beranak pinak, jumlah virusnya sangat banyak, makanya HbV-DNA lebih dari 10⁻⁷. Kalau chronic infection, jadi nanti istilahnya dibagi menjadi chronic infection, chronic hepatitis. Kalau hanya infeksi berarti virus banyak tidak merusak. Tapi kalau hepatitis, virus banyak dan merusak. Nah, ini nanti kelompok ini yang diterapi karena dia merusak. Begitu pula dengan HB yang negatif yang biasanya jumlah virus kecil. Meskipun virus kecil, tapi kalau dia merusak, SGPT naik, maka itu
mesti mendapatkan perhatian. Tapi kalau virusnya sedikit tidak merusak, jangan juga terburu-buru mau menata laksanai nanti. Mengapa? Ini hepatitis B mudah memulai tata laksana, tapi lama mengakhirinya harus panjang. Ada syarat-syarat menghentikan obat. Ada yang 8 tahun, ada yang 4 tahun, tergantung nanti rolling stopnya, stop rule-nya, kapan kita menghentikan. Jadi kelompok ini kalau kita mulai terapi, waduh, sampai kapan kita terapi? Karena dia baik-baik saja terus. Tapi kalau yang seperti ini, HbAg positif, kemudian virusnya banyak, merusak hati, ini kita mesti tata laksanai. Sampai kapan kita tata laksanai? Kira-kira sampai dia masuk ke kelompok ini, virusnya sedikit, hatinya lebih sehat, kemudian ada marker-marker lain. Saya kira nanti itu kita bahas belakangannya. Kemudian ini kalau berdasarkan berbagai konsensus, ini kalau ada Eropa, Amerika, Asia Pasifik, Indonesia, HBV-DNA untuk HbAg positif dan negatif itu umumnya menggunakan 20.000 sebagai batas untuk memulai terapi, ya, baik pada E positif maupun pada E negatif. Kecuali Eropa. Eropa itu sangat agresif. Meskipun E positif lebih dari 2.000, dia sudah mulai terapi. Dan ini semuanya lebih dari 2.000 apabila E negatif. Dan kalau kita lihat semuanya menggunakan ALT lebih dari 2 kali kecuali Eropa. Yang penting lebih dari 1 kali, katakanlah kita menggunakan 30 sebagai batas atas normal, upper limit normal. 31 dia sudah mulai terapi. Kalau kita 60 ke atas baru tata laksana untuk Amerika, Asia Pasifik dengan Indonesia. Itu perbedaan-perbedaan dalam melihat ini. Tentu saja nanti ada lagi kalau bagaimana kalau sudah sirosis, bagaimana kalau sudah liver cancer, bagaimana kalau mau mendapatkan kemoterapi. Ada itu populasi khusus. Nah, kita lihatlah ini. Tadi ada 4 kelompok kalau kita berdasarkan Eropa tadi. Jadinya kelompok 1, 2, 3, 4. E positif infection, E positif hepatitis, atau E negatif infection, E negatif hepatitis. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama dengan imun toleran, imun reaktif, inactive carrier dengan reaktivasi. Ya. Kalau kita lihat di gambar ini kurang lebih sama. Nah, ini sebenarnya imun tolerance, imun clearance, imun control, imun escape. Ya. Yang mana yang ditata laksanai? Yang SGPT-nya naik turun. Kalau SGPT normal-normal tidak ditata laksanai, tidak ditreat. Yang ditreat hanya kelompok ini. Apabila HBV-DNA-nya fluktuatif, naik turun terus, SGPT naik turun terus, ini artinya virus banyak dan hati rusak. Ya. Begitu pula meskipun virus sedikit, tapi menyebabkan kerusakan hati, itu juga mesti ditata laksanai. Karena target kita adalah menyehatkan hati. Nah, sebenarnya bukan menghilangkan virusnya, atau kalau virus itu masih bersahabat saja, ya kita anggap saja sahabat seperti mikroorganisme lain yang ada di dalam usus kita yang sangat banyak, ya. Nah, cuman memang mesti di follow up. Kapan di follow up-nya? Kapan di follow up-nya? Kalau dia di imun clearance ini ya 6 bulan kira-kira sampai setahun. Ini juga 6 bulan setahun. Kenapa mesti di follow up? Oleh karena dia bisa tiba-tiba berubah menjadi imun clearance. Dia bisa saja menjadi reaktivasi atau imun escape. Nah, ketika itulah pentingnya follow up sebenarnya. Ya. Kadang-kadang ada pasien saya sudah sehat, ya tapi tidak di follow up. Akhirnya ketemu tiba-tiba perut membesar, ASI tes dan seterusnya. Ini kita punya konsensus di Indonesia. Saya kira secara garis besar tadi sudah sampaikan. Pada kelompok E positif kita lihat DNA-nya. Kalau masih kurang dari 2.000, ya, maka ALT berapapun itu tidak terburu-buru kita tata laksana, ya. Mesti dilihat lagi observasi 3 bulan, kemudian di fibroscan secara rutin, ya, sebagai pemeriksaan non invasif. Apabila fibrosisnya menuju fibrosis, ya mungkin meskipun rendah kita mau memikirkan untuk mulai menata laksanai. Atau kalau masih bingung menemukan indikasi biopsi, maka kita biopsi hati untuk memastikan bahwa meskipun virusnya rendah ternyata merusak. Terapi dimulai terutama jika didapatkan inflamasi sedang berat atau fibrosis yang signifikan. Ini kesimpulan ini yang mesti kita perhatikan. Bagaimana mencerminkan inflamasi? Bisa berdasarkan SGPT atau ALT dalam hal ini, bisa berdasarkan biopsi hati. Bagaimana
mengetahui fibrosis bisa dengan fibroscan, bisa dengan biopsi hati. Tapi biopsi hati kan kita mulai rejeksi dari pasien cukup tinggi ya. Sehingga yang umum kita perhatikan adalah SKPT dan HBV-DNA. Kemudian kalau HBV-DNA-nya lebih dari 2.000 sampai antara 2.000 sampai 20.000, pada ALT berapapun ini pun masih tetap kita observasi, belum ditata laksanai. Namun jika terdapat fibrosis atau inflamasi, maka mulai ditata laksanai. Sedangkan HBV-DNA lebih dari 20.000, ini sudah menjadi titik awal kita untuk menata laksanai pasien. Tentu saja dengan tetap memperhatikan inflamasi yang terjadi dengan derajat fibrosis yang terjadi. Ini untuk kelompok HBeAg positif. Sedangkan untuk kelompok HBeAg negatif, nah, ini virusnya kan sedikit biasanya kalau EAG negatif. Tapi dia menggunakan tetap angka kurang dari 2.000 atau lebih dari 2.000. Ini hampir semua konsensus sama dalam melihatnya. Kalau kurang dari 2.000, ALT lebih dari normal, atau ALT persisten normal, maka kita cuma monitor dia 6-12 bulan, seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan kalau dia ALT-nya tinggi terus, maka kita mungkin mulai terapi ya. Terutama dengan tetap memperhatikan dua hal, inflamasi dan fibrosis. Inflamasi dengan SKPT, fibrosis dengan fibroscan atau APRI atau FIB4 atau fibrotest ya. Saya kira sama, kurang lebih dengan ALT lebih, kalau tinggi lebih dari 2.000, maka ini menjadi dasar kita untuk memulai terapi ya. Nanti stopping rule-nya kita lihat saja nanti ya. Indikasi terapi tadi saya sudah sampaikan berdasarkan 4 hal. EAG-nya dulu, ini untuk membedakan dia kelompok 2.000 atau 20.000. Kemudian ALT-nya untuk melihat inflamasinya. Kemudian histologi hati dengan biopsi atau dengan fibrotest atau dan seterusnya, itu bisa digunakan. Kemudian yang terakhir adalah jumlah virusnya, BV-DNA. Ya. Kemudian kita lihat sebenarnya selama perjalanan pasien itu sendiri setelah mendapatkan terapi apa yang mesti di follow up ya. Kalau dari jangka pendek kita berharap HBV-DNA-nya loss. Paling tidak tersupresi, tertekan sampai pada angka yang tidak terdeteksi. Kalau saya tidak salah batas terdeteksi itu 10 unit dari laboratorium Prodia. Kemudian HBeAg yang tadinya positif menjadi negatif. Itu jadi catatan untuk pasien kita. DNA-nya tidak terdeteksi, 1 keberhasilan. EAG-nya tadinya positif menjadi negatif, itu 2 keberhasilan. Ya. Kemudian anti-HBe yang tadinya negatif berubah menjadi positif, itu sudah 3 keberhasilan. Dan itu dicatat dari waktu ke waktu. Tidak bisa dalam sekaligus semua ini terjadi. Setiap fase itu kita berikan harapan ke pasien kita bahwa kita sudah capai 1 target, 2 target, 3 target. Kemudian histopatologinya membaik. Fibrosisnya yang tadinya F4 jadi F3, F3 jadi F2, itu membaik. Meskipun ada juga sebenarnya di depannya di sini adalah SKPT yang tadinya tinggi menjadi normal. Kemudian ABSAG harapannya dia bisa hilang. ABSAG positif menjadi negatif. Alhamdulillah kalau muncul antibodinya, anti-HBs. Dan itu yang terakhir adalah survival secara keseluruhan membaik. Ini target kita dari waktu ke waktu. Dan ini pencatatan klinis kita harus baik. Ya, dalam artian medical record kita sekarang sudah semua menggunakan sistem informasi medical record sehingga ini bisa terdata dengan baik. Cuman apakah progres itu bisa dilihat dalam sistem? Tidak selalu. Ya, kecuali kalau di Prodia kita periksa kelihatan dari waktu ke waktu. Tadi positif jadi negatif. Mereka menyiapkan untuk kita itu. Target ideal itu adalah HBsAg hilang. Ya. Dan paling bagus dengan atau tanpa serokonversi anti HBs. Tapi paling bagus kalau muncul antibodinya. Kemudian target memuaskan sedikit di bawah ideal. Itu apabila ya meskipun HBsAg positif, tapi HBeAg yang tadi positif menjadi negatif. Dengan perbaikan klinis. Jadi ada 2 di sini. EAG-nya jadi positif negatif, kemudian klinisnya membaik. Yang diharapkan target diinginkan desirable endpoint itu adalah HBV dan itu tertekan sampai tidak terdeteksi selama mungkin. Ya. Selama mungkin artinya selama kita terapi. Umumnya begitu dihentikan terapi dia cenderung akan naik kembali dan kembali merusak hati. Itu masalahnya dengan hepatitis B sekarang. Masih tetap membutuhkan terapi jangka panjang seperti penderita diabetes
kalau tidak dapat obat DM, ya gulanya naik. Kalau tidak dapat obat hipertensi, tekanan darahnya naik. Begitu pula dengan yang pada hepatitis B, begitu berhenti antivirusnya, HBV naik kembali naik. Kembali naik, kembali merusak hati. Karena virus inilah yang hidup di dalam hepatosit kita, dan imunitas kita menghabisi hepatosit kita, artinya hepatosit rusak. Sebenarnya ya seperti itulah ya, yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana perjalanan obat dari waktu ke waktu? Dahulu orang menggunakan interferon ya, tahun 90-an. Ini juga sebenarnya tidak terlalu lama. Kemudian muncul lamivudin sebagai obat oral pertama. Lamivudin masih ada tersisa sekarang, tapi karena resistensinya sudah sangat tinggi, ini sudah mulai ditinggalkan. Bahkan lamivudin base untuk terapi virus dimanapun itu sudah mulai ditinggalkan. Kemudian muncul adefovir. Adefovir juga kemudian ternyata resisten. Kemudian muncul yang jelas penelitian menunjukkan bahwa setelah penggunaan antivirus ini pada tahun 2004 itu ada sebuah landmark study yang menunjukkan bahwa apabila kita bisa menekan jumlah virus dengan menggunakan antivirus, maka progresi dari penyakit hepatitis B kronik dari normal ke fibrosis ke sirosis itu, apalagi sampai ke liver cancer seperti pada reveal study ini, itu ternyata berhasil ditekan angkanya. Oleh karena itu inilah juga yang menjadikan mengapa kita mesti mengeliminasi virus menggunakan antivirus, karena dengan menekan virus itu angka sirosis menjadi kecil, angka liver cancer menjadi kecil. Kemudian entecavir muncul belakangan, telbufudin belakangan. Kemudian yang tadinya TDF, tenofovir disoproxil fumarat, kemudian muncul tenofovir alafenamid belakangan yang efektivitasnya jauh lebih bagus lagi. Saya sih dengan mudah selalu mengatakan obat-obat itu dengan singkatan LATE. Lamivudin, adefovir, telbufudin, tenofovir, dan entecavir. Tapi TE terakhir itulah yang sekarang paling sering digunakan, entecavir dengan tenofovir. Kenapa? Resistensinya rendah. Mungkin saya tidak munculkan tabel resistensinya di sini. Nah, kalau di guidelines kita menggunakan waktu ini masih menggunakan tenofovir disoproxil yang 300 mg. Tapi sekarang sudah tersedia tenofovir alafenamid 25 mg juga ya. Entecavir 0,5 atau 1 mg. Ada skema namanya switch terapi atau terapi kalau dia mengalami resistensi. Tapi itu lain lagi babnya nanti. Pilihan terapi lini kedua dapat dipertimbangkan tergantung ketersediaan obat. Apa lini kedua? Lamivudin. Tapi saya kira sekarang sudah tidak lagi karena telbifudin sudah tidak ada. Adefovir sudah tidak bisa ditemukan lagi. Lamivudin mungkin masih ada nyempil-nyempil satu-satu. Tapi yang sekarang ramai memenuhi kita di Indonesia sampai ke pelosok itu tenofovir dan entecavir. Dan itu mulai dari generik ada, paten ada. Ini yang saya maksudkan tadi. Tenofovir harganya 60.000 untuk sebulan. Pasien datang dari kampung ke kota untuk memeriksakan macam-macam, jauh lebih besar biaya transportnya daripada membeli obat itu sendiri. Itu fenomena-fenomena tersendiri. Nah, ketika mendapatkan terapi tidak boleh dibiarkan begitu saja pasien. Pasien harus dipantau saat terapi. Ya. Saat terapi dipantau, apa yang dipantau? Selama terapi kita periksa ABV-DNA, EAG, anti-HB, ALT setiap 3-6 bulan. Ya. Nah, tentu saya seperti DNA kan mahal, mungkin tiap 6 bulan. Tapi EAG positif ke negatif mungkin 3-6 bulan. ALT ya 3 bulan. Ini mengapa? Untuk melihat keberhasilan terapi. Nah, di sini jelas disebutkan pemakaian tenofovir dan adefovir terutama pada pasien sirosis memerlukan kewaspadaan terjadinya penurunan fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu bisa bermasalah kalau menggunakan tenofovir. Tapi itu pun tenofovir disoproxil fumarat. Penelitian yang baru juga menunjukkan bahwa tenofovir alafenamid itu bisa bersahabat dengan ginjal. Jadi kalau pasien penyakit ginjal, apa yang pertama kali kita pikirkan? Kita pikir ke entecavir dulu lah. Ya, entecavir. Kalau ibu hamil, kita pakai TT, tenofovir, telbufudin. Tapi kan telbufudin sudah tidak ada, berarti tenofovir yang kita pakai. Ya. Pemeriksaan HbSAg dilakukan pada akhir terapi, dilanjutkan dengan pemeriksaan anti-HbS, dilakukan bila hasilnya negatif. Jadi pemantauan ini mesti dilakukan. Seberapa sehat hatinya setelah dapat obat, seberapa tersupresi virusnya. Kenapa? Ada namanya resistensi virus. Ya, resistensi terhadap antivirus.
Kemudian kapan terapi dihentikan? Nah, ini mesti menjadi perhatian kita. Kalau dia EAG positif, dia mesti berubah menjadi EAG negatif dulu. Ya. Pemantauan setelah, ini setelah stop terapi. Pemantauan setelah stop terapi itu tetap saja EAG, ALT, DNA. Kenapa? Meskipun virusnya sudah tertekan, bisa saja dia naik lagi kembali setelah dihentikan terapi. Dan bisa saja hatinya kembali rusak. Bisa saja serokonversi lagi, seroreversi dari EAG negatif menjadi EAG positif. Dan itu mesti diperhatikan. Bila tidak ada tanda relapse, pemeriksaan yang dilakukan tiap 3 bulan. Tapi kalau ada, harus hati-hati ya. Saya kira itu. Ini tadi saya sudah sampaikan. Awal terapi apa yang mesti, respon dini, DNA, SGPT-nya jadi normal, HbA1c-nya loss. Ini target-target jangka pendek kita. Serokonversi dari HbA1c loss menjadi anti HbA-nya muncul. Kemudian menengah itu loss dari HbA1c, bagus lagi kalau terbentuk anti HbS. Kemudian sampai masuk ke carrier inaktif lah. Kemudian respon jangka panjang tentu saja progresivitas penyakit menurun, artinya dia tidak jadi sirosis, dia tidak jadi liver cancer, mencegah komplikasi, apa komplikasinya, sirosis, liver cancer, memperbaiki kualitas hidup, dan angka harapan hidup bisa lebih bagus. Salah satu target yang lain adalah hilangnya cccDNA. Dan ini goal terakhir kita saya kira. Kapan dihentikan? Ini baru masuk ya. Kapan dihentikan obat ini? Kriteria penghentian obat pada pasien E positif itu apabila sudah serokonversi EAG. Jadi EAG-nya positif menjadi EAG-nya negatif atau terbentuk anti HbE, lebih bagus lagi. Dan DNA tidak terdeteksi selama 12 bulan, artinya setahun. Jadi kalau kalau bulan November ini EAG-nya dari positif menjadi EAG negatif, berarti kita masih terapi sampai 1 tahun ke depan. Dengan syarat selama sampai 1 tahun ke depan DNA-nya sudah terus-menerus tidak terdeteksi, baru dihentikan. Ini petunjuk stopping rule pada EAG positif. Pada pasien EAG positif, meskipun sudah mencapai serokonversi, tidak dihentikan. Jadi sirosis itu tidak dihentikan. Kenapa? Dia punya risiko dari sirosis kompensata menjadi dikompensata. Oleh karena itu meskipun EAG positif jadi negatif tapi sirosis tidak dihentikan. Pasien dengan EAG negatif tanpa sirosis terapi bisa dihentikan bila tercapai hilangnya HbS-Ag. Ya. Kalau E negatif itu tadi kalau E positif jadi negatif, tapi kalau E negatif sampai hilang HbS-Ag-nya. Artinya kurang dari 0,05. Rendah sekali, hilang HbS-Ag yang tidak terdeteksi lagi. Memang lebih panjang E negatif. Kalau dengan sirosis maka dia seumur hidup. Sekali lagi diingatkan bahwa kalau ada sirosis tidak ada istilah penghentian obat, dia terus menerus. Karena kita tidak tahu seberapa lama lagi dia hidup kalau dengan sirosis ya. Nah sekarang kita pindah ke hepatitis C. Cukup panjang ya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan bisa difahami, dimengerti, diaplikasikan, memberi manfaat banyak kepada pasien kita. Insidensinya jauh lebih rendah sebenarnya dibanding dengan hepatitis B. Tapi harus diperhatikan dan prevalensinya di negara kita sendiri lebih rendah dibanding dengan beberapa negara lain. Untuk Asia Tenggara itu angkanya lebih rendah, yang banyak itu di Mediterranean, Western, European, ya itu lebih banyak di itu. Kalau kita lihat di Riskesdas kita, angkanya memang antara 0,6, 0,5 sampai 1,1. Ini distribusinya, dan itu pada makin lanjut usia makin kita menemukan angka itu. Saya tidak tahu kenapa usia lanjut banyak pada hepatitis C ini. Dan kalau kita lihat distribusi berdasarkan provinsi, Sulsel itu ada pada angka 1%, tapi yang tinggi itu ada pada DKI, ada pada Sumatera Selatan, Riau, kemudian Jawa Tengah, Jogja. Ini angka yang cukup besar ya. Dan perjalanan alamiahnya seperti tadi pada hepatitis B,
pada hepatitis C, infeksi akut. Akut itu meskipun pada orang dewasa, maka sebagian besar berubah menjadi kronik, ya, sampai 85% kronik. Yang sembuh spontan 15-25%, dapat fulminan 1%. Nah, yang kronik ini yang cukup banyak menjadi sirosis, ya. Bahkan bisa menjadi liver cancer. Tapi kelebihannya dibanding dengan hepatitis B, sekarang sudah ada obat yang bisa mengeliminasi virusnya. Hepatitis C itu virusnya jenisnya HCV RNA, sedangkan kalau hepatitis B DNA. DNA itu lebih menyatu dengan gen kita dibanding dengan RNA, dia lebih di luar. Tapi dia dapat mengakibatkan berbagai macam komplikasi dari ekstrahepatik. Ya. Dari sisi hematologi bisa mengakibatkan globulinemia, kemudian dari renal bisa mengakibatkan glomerulonefritis, sindrom nefrotik, bisa menginduksi penyakit autoimun, crash syndrome, di vaskuler juga bisa terjadi di mata. Jadi ada banyak resiko, termasuk penyakit metabolik juga dapat terjadi. Kenapa? Dia proteinnya sangat banyak dan mudah mimikri dengan tubuh kita sehingga mudah memunculkan penyakit-penyakit imun. Termasuk diabetes itu sendiri terkait dengan imun. Antiteroid antibodies juga bisa terjadi dan seterusnya. Lebih banyak terkait dengan imun. Terutama pada genotype tertentu. Genotipe 3 kalau saya salah, ya. Nah, sekarang algoritma screeningnya kita mulai dari anti HCV dulu, antibody atau anti HCV. Anti HCV non reaktif berarti aman. Tapi kalau anti HCV reaktif, kita mesti konfirmasi dengan HCV RNA. Kalau HCV RNA tidak terdeteksi berarti dia aman. Dia hanya menunjukkan bahwa pernah terinfeksi. Tapi kalau HCV RNA terdeteksi maka mesti ditata laksanai. Berarti dia saat ini sedang terinfeksi virus hepatitis C dan itu mesti dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Syukurnya sampai saat ini masih ada obat program untuk ini. Nanti kita lihat jenisnya obatnya apa saja. Tapi kalau lihat ke depan sepertinya hepatitis bakal keluar dari program. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan lah. Yang jelas kalau itu tidak berjalan kita akan dicecar oleh dunia internasional karena kita termasuk Indonesia termasuk salah satu penggagas untuk meningkatkan awareness terhadap hepatitis. Nah, sekarang interpretasi hasilnya. Kalau anti HCV negatif, HCV-RNA-nya positif, berarti mungkin dia baru saja terinfeksi. Ya. Tapi kalau dua-duanya negatif, berarti tidak terinfeksi. Kalau dia positif, bisa saja dia sedang terinfeksi atau bisa saja dia sudah sembuh. Ya. Jadi mudahnya itu memastikan sedang terinfeksi dari HCV-RNA. Jadi jangan terlalu percaya dengan anti HCV. Anti HCV positif, ya biar saja. Tidak apa-apa. Karena itu mencerminkan bahwa mungkin dia sudah pernah terinfeksi dan imun atau saat ini sedang terinfeksi. Jadi yang paling penting adalah RNA-nya. RNA positif berarti dia sedang terinfeksi dan ini mesti ditata laksana yang dua ini. Karena dia bisa menjadi kronik, akut atau kronik, kemudian mengakibatkan sirosis fibrosis. Ini saya kira work up lama ya, tapi nggak apa-apa lah. Dulu kita mesti menentukan genotype, tapi untuk menentukan terapinya apa. Tapi sekarang ada obat dengan yang bekerja pada semua genotype, maka itu hampir tidak lagi diperiksa ya. Tapi viral load harus diperiksa untuk memastikan apakah dia benar terinfeksi atau tidak. Kemudian mengevaluasi fungsi hati, apakah dia masih normal, fibrosis, sirosis, atau jangan-jangan sudah liver cancer ya. Kemudian memastikan apakah dia mendapat terapi atau tidak, ya, dengan tetap memperhatikan beberapa populasi-populasi tertentu. Ya. Kalau yang belakang ini terkait dengan insurans dan seterusnya. Yang jelas kalau dia virusnya terdeteksi viral load-nya, dia mesti indikasi terapi dengan atau tanpa kerusakan hati. Mengapa? Hepatitis C itu progresnya ke arah kanan sini. Dari hati sehat terinfeksi jadi fibrosis, fibrosis jadi sirosis, sirosis jadi liver cancer. Dia tidak terhenti, dia berjalan terus ke arah sana. Ya, mungkin karena terkait dengan direct cytotoxic ataupun aktivasi dari CTLA-4 kita sehingga kerusakan hati itu jauh lebih besar.
hampir semua mengindikasikan terapi begitu hasil VRNA terdeteksi ya. Baik Indonesia, Amerika, Eropa maupun Asia Pasifik. Karakteristik pemilihan obat, dulu kita selalu menggunakan genotype, sekarang karena ada obat yang whole genotype sifatnya, kita cukup memeriksa hasil VRNA-nya seberapa besar, apakah terdeteksi atau tidak. Kemudian memperhatikan interaksi obat. Ini kurang lebih sama saya kira. Ya. Ada beberapa populasi tertentu yang kita mesti perhatikan. Kalau dia koinfeksi dengan HIV, kalau dia ada CKD, ya, ada pilihan-pilihan obat tertentu yang mesti, atau timing dari pemberian obat mesti kita perhatikan. Atau dia calon untuk donor transplant hati ya. Kemudian stage of liver disease sendiri mesti diperhatikan, dia compensated atau decompensated, karena ini terkait dengan lamanya tata laksana. Dia fibrosis atau cirrhosis, compensated atau decompensated. Ini terkait dengan lama terapi. Lama terapi variasinya ada 2, 3 bulan dan 6 bulan. Ya. Kalau biasanya fibrosis saja 3 bulan, tapi kalau cirrhosis 6 bulan. Ya, nanti kita lihat ada. Tapi ini penting kita evaluasi untuk memastikan dapat obat atau tidak, jenis obatnya apa, berapa lama kita berikan. Kemudian kelompok pasien, terapi diindikasikan seluruh pasien. Ya. Apakah itu naif atau sudah pernah dapat obat dengan yang terdeteksi hasil VRNA. Kemudian diprioritaskan pada mereka yang fibrosis berat, yang koinfeksi dengan HIV ataupun virus hepatitis B. Ya, kembali saya ingatkan, kalau ketemu salah satu virus ini, B, C, I, maka yang lain mesti diperiksa. Kalau ketemu hepatitis B, cek hepatitis C, cek HIV. Apalagi kalau HIV, periksa hepatitis C, periksa hepatitis B. Mengapa? Jalurnya sama. Ya. Kemudian pada kelompok yang kandidat transplant juga mesti, atau ada kelainan-kelainan metabolik, manifestasi ekstrahepatik, itu mesti kita lebih aware, dalam artian terapi diprioritaskan kepada mereka. Atau risiko tinggi menularkan virus, termasuk misalnya kita nakes, tenaga medis ya, yang memegang pisau terutama, apalagi tidak memegang pisau saja punya risiko, apalagi memegang pisau. Itu yang diprioritaskan, dapat dipertimbangkan pada fibrosis sedang, kemudian dapat ditunda apabila fibrosis belum terjadi atau fibrosisnya masih ringan. F0, F1 ini saya kira sering kita pakai istilah-istilah ini. Kalau di fibroscan yang umumnya seharusnya kita pakai pada biopsi hati. Terapi tidak direkomendasikan apabila ada komorbid yang berat yang kira-kira ketika mendapatkan obat dapat mempengaruhi kesintasan hidup atau survivalnya. Nah sekarang evolusi terapi sangat pesat pada hepatitis C. Ya. Yang tadinya menggunakan interferon yang sangat mahal, itu 6% saja tingkat keberhasilannya. Sekarang interferon pegylated yang kemudian pegylated interferon juga angkanya hanya sampai 54-56%. Sekarang DAA itu bisa sampai 90%. Ini masih data lama saya kira, ini 2011. Tapi sekarang dengan DAA yang ada itu bisa sampai 90%, 99% lah. Angka eradikasi virus hepatitis C. Angkanya sangat bagus dan itu memberikan harapan untuk eliminasi virus yang lebih cepat justru pada hepatitis C dibanding dengan hepatitis B. Oke. Dulu sekarang untuk menggunakan DAA ini dulu angkanya masih sangat tinggi. Kalau menggunakan interferon itu angkanya bisa sampai 2,5 juta, 3 juta satu kali suntik. Dan itu selama 12 bulan. 12 bulan pegylated interferon 12 bulan artinya menghabiskan biaya sampai 150 juta dalam setahun. Sekarang dengan penggunaan DAA ini biayanya jauh lebih murah dibanding dengan penggunaan interferon. Sekarang ada 13 antivirus DAA, directing acting antivirus, itu yang sudah disetujui dan yang masuk dalam berbagai macam konsensus kita itu adalah kombinasi dia. Karena tergantung tempat kerjanya, sofosbuvir dengan jadi buvir dengan tasvir, golongan ini digabung, sofosbuvir dengan velvatasvir atau sofosbuvir velvatasvir plus previr, oxylaprevir. Nah, bisa juga digunakan sofosbuvir dengan daklatasvir. Tapi yang banyak di kita saat ini adalah sofodakla dengan sofovelva. Ya.
Yang lain juga ada, tapi ini termasuk glecaprevir dengan vibrentazvir. Tapi ini yang paling banyak digunakan sofosvelva dengan sofodacla. Sofodacla jauh lebih banyak lagi. Kita lihat tempat kerjanya masing-masing golongan-golongan tersebut. Ya, ini kalau kita lihat golongan previr, ya, dia inhibitor protease NS3/4A. Dia memblokade pada translasi menuju ke processing poliprotein. Kemudian kalau golongan bufir, ya, pada DNA replikasi, ini kurang lebih mirip kerjanya dengan, tapi ini kalau di dinding, kalau ribavirin, tapi ini sudah jarang digunakan juga. Kemudian dari golongan tasvir atau NS5A inhibitor, itu pada viral assembly. Kemudian untuk golongan pasvir itu NS5A inhibitor. Nah, golongan yang paling sering dikombinasi sekarang adalah bufir dengan tasvir. Jadi terkait dengan replikasi virus dengan viral assembly, perakitan virus dari berbagai protein. Jadi di dua kelompok ini sangat adekuat dalam eliminasi virus. Nah, inisiasi terapi hepatitis C pada pasien yang didiagnosis dengan hepatitis C yang berusia 12 tahun atau lebih, ya, terlepas dari tahap penyakit. Nah, sedangkan untuk pangenotype digunakan, sebaiknya pangenotype digunakan. Artinya yang bisa bekerja pada genotipe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kira-kira kalau genotipe 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bisa bekerja pada ke-6 itu sofodacla dengan sofosvelva. Sedangkan yang lain itu tidak bisa bekerja pada semua genotype. Kecuali interferon, tapi kan interferon sudah mulai ditinggalkan. Ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan sofodacla ataupun sofosvelva. Begitu pun ini kalau pada pasien yang tanpa sirosis, ya, perhatikan ini tanpa sirosis. Dan waktunya adalah 12 minggu. 3 bulan artinya, ya. 3 bulan. Secara terus-menerus mengkonsumsi satu tablet sofo, satu tablet dakla. Jadi 2 tablet setiap hari. Sedangkan kalau dia sirosis kompensata, nah itu pilihannya masih bisa. Yang jelas kita masih menggunakan sofodacla, sofosvelva. Ya. Dan itu masih bisa untuk kalau sofosvelva cukup 12 minggu. Tapi kalau sofodacla bisa sampai 24 minggu kalau tanpa ribavirin. Tapi kalau dengan ribavirin artinya kombinasi 3 obat 12 minggu. Nah, ribavirin itu efek sampingnya banyak dan kurang bagus. Jadi kalau sirosis hati kompensata maka dianjurkan sebenarnya menggunakan sofosvelva, ya. Supaya cukup 2 obat saja yang dikonsumsi. Sedangkan kalau dia sudah decompensated, maka dia menggunakan sofosvelva itu tanpa ribavirin itu 24 minggu atau 6 bulan. Jadi anggaplah memang tidak ada ribavirin sekarang, memang kita menggunakan 6 minggu. Ya. Sofodacla, sofosvelva itu dapat diberikan selama 24 minggu pada semua genotype tanpa ribavirin. Kalau kasih ribavirin ya menjadi 12 pekan. Tapi sekali lagi efek samping ribavirin banyak. Saya kira kita sampai pada penghujung ini. Yang jelas komplikasi dari HBV dan HCV itu bisa merusak hati, fibrosis hati, sirosis hati, liver cancer, liver failure, gagal hati akut itu bisa terjadi, ya. Dan kita penting bagi kita untuk segera mencegah secara dini terjadinya progresi ini sendiri, ya. Kemudian kembali kami mengingatkan bahwa hari hepatitis ke 2024 ini sendiri menekankan kita untuk it's time for action. Mengapa ada banyak orang di sana yang membutuhkan bantuan kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kronisitas dengan komplikasi yang lebih berat, ya. It's time to take action to realize hepatitis free world. Ini key message dari WHD. Kemudian yang berikutnya expanding access. Jadi kita mesti melakukan perluasan akses untuk mendiagnosis, testing and diagnostic, kemudian terapi jika perlu. Kita stratifikasi perlu tidaknya terapi. Kemudian penguatan pada primary care, ya, primary care prevention.
ada banyak hal seperti vaksinasi, ya, cegah terjadinya infeksi, kemudian edukasi, desentralisasi, tidak harus semuanya di rumah sakit tipe A atau di mana, dan sebaiknya closer to the patient, dekati pasien. Semua yang dilakukan itu sedekat mungkin ke pasien. Diagnosisnya lebih murah, tata laksananya lebih murah, dan dilakukan secara terintegrasi. Mesti mengengaging community, ya, yang bisa mempengaruhi komunitas ataupun civil society untuk memastikan bahwa penduduk kita benar-benar bebas hepatitis. Kemudian mobilisasi masyarakat kita. Ini saya kira apa namanya, yang kalau kita menemukan di brosur-brosur WHO ada hanya 1 dari 6 orang yang diketahui menderita, berarti ada 5 dari 6 orang tidak diketahui. Ya. Kemudian sebenarnya dia menular melalui banyak hal, bisa dicegah dengan obat-obatan. Perhatiannya bahwa ada banyak orang yang meninggal karena hepatitis. Dan oleh karena itu kita betul-betul mesti lebih serius dalam menata laksanai kasus-kasus ini. Saya kira ya ini yang dari WHO semua. Mudah kita dapat dan kita gunakan. Saya akhiri di sini. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.